Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat suatu proses konseling, di mana dengan proses konseling ini saya menggunakan teknik kursi kosong. Nah, adapun video kali ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium BK1. Baiklah, selamat menyaksikan dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai teknik empty chair atau teknik kursi kosong. Yang pertama itu ada konsep dasar teknik kursi kosong. Nah, teknik-teknik dalam konseling Gestalt itu sangat banyak ya, termasuk salah satunya yaitu teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini merupakan salah satu pendekatan Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Fritz Perls. Nah, di mana teknik ini merupakan teknik permainan peran di mana konseli memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Sementara itu, Levitsky dan Perls berpendapat bahwa teknik kursi kosong ini merupakan suatu cara untuk mengajak subjek agar mengeksternalisasikan introyeksinya. Nah, dalam teknik ini juga dua kursi diletakkan di tengah ruangan. Penggunaan kursi kosong sebagai sarana yang diletakkan di hadapan subjek, kemudian subjek diminta untuk membayangkan seseorang yang selama ini menjadi tekanan. Subjek juga diminta untuk mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya untuk mengekspresikan perasaannya. Teknik kursi kosong ini merupakan teknik permainan peran di mana konseli memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Nah, biasanya kursi kosong ini tersebut diletakkan di hadapan konseli dan konseli diminta untuk membayangkan seseorang yang selama ini menjadi sumber konfliknya. Selain itu, konseli juga diminta untuk mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya untuk mengekspresikan perasaannya tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan teknik kursi kosong. Menurut Safaria, tujuan dari penggunaan teknik kursi kosong ini adalah untuk mengakhiri konflik-konflik dengan jalan memutuskan urusan-urusan yang tidak selesai, yang berasal dari masa lalu konseli. Nah, jadi melalui konseling Gestalt teknik kursi kosong ini, konseli diajarkan untuk mampu berempati serta mampu mengentaskan konflik-konflik di masa lalunya. Selain menurut Safaria, Thomson pun berpendapat mengenai tujuan teknik kursi kosong ini. Nah, menurut Thomson, tujuan teknik dari kursi kosong ini adalah untuk membantu mengatasi konflik interpersonal dan intrapersonal yang mengganggu totalitas kepribadiannya. Selain itu, terdapat pula tujuan lain dari teknik kursi kosong ini. Yang pertama adalah agar konseli katarsis. Kedua, mengungkapkan perasaan yang terpendam. Ketiga, memperlancar komunikasi. Keempat, membantu konseli mencapai kesadaran yang lebih penuh dan menginternalisasi konflik yang ada pada dirinya. Dan kelima, mengusahakan fungsi yang terpadu dan penerimaan atas aspek yang coba dibuang atau diingkari. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai teknik kursi kosong, dan teknik tersebutlah yang akan saya implementasikan kepada klien saya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit kronologi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh klien saya. Jadi, klien saya ini merupakan mahasiswi semester 5 dan tengah menuju semester 6, di mana klien saya tengah dilema mengenai hubungan asmaranya dan pendidikannya. Jadi klien saya itu ingin dilamar oleh pacarnya, tetapi klien saya juga belum siap untuk nikah muda. Oleh karena itu, klien saya juga bingung mengenai keputusan apa yang harus diambilnya. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Silahkan ditonton ya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafin ya. Iya, sebentar.
Kakak masuk mbak. Mbak. Bentar ya. Aduh, ada kucing. Silakan duduk mbak, mari. Silakan duduk mbak. Mohon maaf sebelumnya mbak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Lastri. Oh mbak Lastri, yang waktu hari Senin kemarin pernah menghubungin saya melalui via WhatsApp kan Ya, mbak? Mbak, betul sekali. Mbak asalnya dari mana? Saya dari Pekan Kamis, Mbak. Wah jauh sekali ya dari Pekan Kamis ke Pekan Arba. Gimana perjalanannya mbak? Agak sedikit jelek sih, Mbak, jalannya ya, jelek, bolong-bolong. Terus ada banjir, Mbak. Kan tahu akhir-akhir ini sering terjadi banjir. Oh iya, infrastruktur hilir memang lagi sering dilanda banjir, apalagi di Tembilahan ya mbak ya. Iya, awal tahun, Mbak, langganan. Nah, gimana di Padat 6 tadi macet atau gimana? Jalannya bagus sudah, Mbak, kayak lintas. Oh Yang sudah lintas. bagus, syukurlah kalau begitu. Oh ya mbak, ngomong-ngomong, kedatangan mbak ke sini ada gerangan apa ya? Atau ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak, saya datang ke sini menceritakan mengenai hubungan saya dengan cowok saya. Karena akhir-akhir ini terjadi sedikit masalah, Mbak, dan begitu bisa dibilang fatal. Oh kakak, itu cowok berarti pacar ya, bukan suami? Iya, Mbak. Oh pacar. Oh ya mbak, apakah sebelumnya mbak pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Mbak. Oh belum pernah, berarti ini pertama kali ya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit sebelum kita masuk ke proses konseling. Nah, jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau seorang ahli kepada klien yang tengah menghadapi permasalahan. Dan di sini konselor akan membantu klien dalam mencari permasalahan, mencari pemecahan dari permasalahan klien tersebut, mencari solusi lah gitu. Jadi bagaimana mbak, bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Mbak, tapi apakah saya bisa mempercayai, Mbak, untuk menjaga rahasia saya ini? Oh tenang saja mbak, karena di sini kami sebagai konselor memiliki kode etik ataupun asas-asas dalam proses konseling, dimana salah satunya itu kami itu memiliki asas kerahasiaan. Nah, jadi semua informasi ataupun data yang Mbak berikan, termasuk identitas Mbak, tidak akan kami sebarluaskan. Dan saya pastikan saya akan menjaga rahasia-rahasia Mbak seperti itu. Jadi Mbak tenang saja. Apakah Mbak percaya kepada saya? Oke, baik, saya percaya. Ya, oh ya Mbak, selain itu Mbak juga bebas gitu untuk menyampaikan apa saja keluh kesah Mbak, apa saja yang ada di dalam unek-unek Mbak yang ingin Mbak sampaikan kepada saya. Jadi nanti tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya, agar juga proses konseling kita itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi unek-unek gitu. Ngerti Mbak? Ngerti, Mbak. Oke, mungkin proses konselingnya bisa kita mulai ya. Mohon maaf nih Mbak, kalau boleh tahu umur mbaknya berapa, terus Umur umur saya- pacarnya berapa? Umur saya 21, kami sama-sama 21, Mbak. Oh 21. Seumuran. Pacarannya udah berapa lama? Kepo deh. Ya kan biar kita tuh nanti kedepannya lebih enak gitu kita berbincangnya. Kami sudah lama, Mbak, sekitar 2 tahunan. Oh, Baru-baru aja sih, Mbak, bisa dibilang gitu. 2 tahun, ya cukup lama ya Mbak. Jadi kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Mbak? Kan saya sekarang ini sudah semester 5, naik semester 6, Mbak. Nah,
saya harus berangkat kuliah. Saya tuh kebetulan kuliah di UIN, Mbak. Oh, di UIN. Terus ini kan sekarang nih COVID sudah mulai mereda ya, Mbak. Sudah ada keluar surat edaran bahwa yang semester 2, 4, dan 6 harus kembali melakukan tatap muka gitu. Itu otomatis saya harus balik ke sana. Apalagi sekarang nih sudah harus KKN gitu kan, udah masuk di fase KKN magang ya. Terus saya harus balik ke sana untuk tatap muka, otomatis kan kami harus pisah dulu, Mbak, LDR. Sedangkan Iya. kalau saya itu dia kerja di sini, Mbak, gitu. Jadi kalau nanti mbaknya kembali kuliah, berarti harus mau tidak mau harus LDR ya, Mbak ya? Harus tidak mau, Mbak. Nah, terus eh, respon pacarnya gimana? Ya malah pengen nikah saya, Mbak. Tahu kan sekarang ini semester 6, semester 2 itu banyak sekali pikirannya, yang mana harus skripsi lagi, Mbak, yang kita harus buat laporan lagi. Saya belum siap nikah, Mbak, apalagi kok sampai harus skripsi, nikah ngurus dia. Oh my god. Belum mau KKN lagi ya, Mbak ya? belum siap. Kira-kira alasan pacar Mbak mau nikahin Mbak kan termasuk nikah muda nih ya, kalau 21 tahun apalagi belum selesai kuliah, belum wisuda. Itu alasannya apa? Alasan dia ya, Iya. dia tidak pengen pisah dari saya. Oh, terus Mbak sendiri maunya seperti apa? Kalau saya maunya itu dia nunggu saya tamat kuliah dulu, saya kerjaan, saya tidak mau nganggur gitu. Terus habis setelah saya dapat kerjaan yang bagus, barulah kami menikah kalau sudah sampai jodohnya. Tapi dia tetap nggak mau, Mbak. Oh, sebelumnya udah pernah dibicarakan? Sudah. Kalau orang tua Mbak sendiri gimana? Udah tahu dengan rencana pacar Mbak? Belum sih, Mbak, kami hanya bicarakan face to face saja. Oh, berdua aja. Oh gitu, saya ngerti Mbak. Kan kalau pacar Mbak mungkin takut ya, apalagi Mbak mau KKN gitu. Dia takut saya jadi sama orang lain. Iya, apalagi emang banyak sih Mbak isu-isu kalau KKN itu rawan gitu, apalagi di hubungan. Pasti pacar Mbak itu khawatir. Tapi saya juga ngerti di posisi Mbak. Pasti Mbak tidak mau lah kan nikah dulu sementara belum lulus kuliah, pasti lagi pusing-pusingnya, belum buat laporan KKN, nanti mau PL, skripsi, atau magang segala macam. Ya saya ngerti Mbak. Jadi gimana ya, Mbak, solusinya yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya ini? Iya, pertanyaan bagus Mbak. Jadi kan di sini saya sebagai konselor ingin membantu Mbak dalam untuk mendapatkan pemecahan masalah dari permasalahan Mbak sama pacar Mbak. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan teknik kursi kosong. Nah, apakah sebelumnya Mbak tahu teknik kursi kosong? Oh, belum. Oke, baiklah, saya jelaskan sedikit ya. Nah, nanti di teknik ini Mbak akan melakukan dialog, tetapi yang melakukan dialog itu diri Mbak sendiri. Mbak berperan sebagai diri Mbak dan Mbak berperan sebagai pacar Mbak. Nah, nanti di dalamnya itu Mbak coba menyampaikan berdialog mengenai permasalahan Mbak tadi, harus seperti apa, dan Mbak harus meresponnya juga sebagai pacar Mbak itu dengan respon yang pacar Mbak inginkan gitu, yang pacar Mbak berikan. Sampai di sini ngerti Mbak? Paham, Mbak. Oke, baiklah, kita akan langsung saja ya coba praktik kursi kosong. Siap Mbak? Siap. Harus tak mau siap. Iya. Oke, baiklah. Few moments later. Bang, sebenarnya apa sih tujuan Abah dengan kita itu cepat nikah? Kan mau
sendiri, aku tuh baru aja memasuki fase di semester 6, mana aku tuh bakalan sibuk dengan urusan kuliah aku, KKN, skripsi, dan tugas lapor-lapor lainnya. Nah maka dari itu abang tuh pengen kita itu cepat-cepat nikah, biar kamu itu nanti di sana tidak diganggu sama cowok lain. Itu biar kalau sudah kita udah nikah, orang-orang tuh tahu kalau kamu itu punya abang, dan kamu itu juga bisa menjaga diri kamu, tahu batasan gitu, nggak deket-deket sama cowok lain. Kalau kita sudah resmi nikah itu kan jadi rasa khawatir abang ke kamu itu kan berkurang gitu, karena kita ada ikatan. Nah kan abang tahu sendiri itu, aku tuh pengen fokus dengan kuliah aku tuh ya. Setelah kuliah aku selesai, baru aku pengen cari kerjaan dulu. Setelah aku udah siap dan mantap, baru aku bisa untuk nikah dengan abang gitu. Selain itu, aku juga belum siap secara mental kalau aku tuh masih muda, apalagi kalau misalnya nanti suatu saat kita terjadi suatu masalah, suatu problem yang mana kita tuh tidak bisa mengatasinya gitu, apalagi kita tuh masih muda, kita tuh ego kita masih kuat gitu. Emang abang yakin abang bisa mengendalikan ego abang? Sedangkan sekarang ini aja ada masalah sedikit kita tuh selalu ribut, padahal masalah sepele loh bang. Kamu jangan mungkin-mungkin gitu dong, kan kalau kita sudah menikah itu pasti abang bisa kontrol emosi abang agar kita tidak terus-terusan kelahi kayak gini. Maka dari itu bang, kita itu harus bisa mengendalikan emosi kita itu dari sekarang gitu, biar nanti kalau misalnya terjadi masalah di kemudian hari, kita tuh bisa menyelesaikan masalah kita itu secara jernih, tidak mempertahankan ego kita masing-masing gitu bang. Yaudah kalau itu maunya kamu, emang kamu ada solusi untuk dari permasalahan kita sekarang ini? Jadi gini bang, kalau solusi dari aku, bagaimana kalau kita itu tunangan dulu. Jadi nikahnya itu setelah aku sudah wisuda gitu, biar abang itu juga nggak khawatir terus-terusan ke aku dengannya kita tunangan itu, aku juga bisa menjaga komitmen kita kok bang. Gimana, abang setuju dengan saran aku? Oke fine kalau itu mau kamu, tapi kita harus janji untuk sama-sama menjaga komitmen kita. Ya, aku janji. Jadi Mbak, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses teknik kursi kosong tadi? Syukur Mbak, saya sedikit merasa lega, dan saya setelah ini bakalan berbicara kepada dia secara baik-baik dan kepala dingin, tanpa ada egois masing-masing, agar masalah kami ini cepat terselesaikan Mbak. Ya syukurlah kalau Mbak sudah ngerti. Semoga pacar Mbak ngerti dengan apa yang Mbak inginkan, dengan tidak mempertahankan ego masing-masing ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita keluh kesah saya dengan hubungan saya ini, dan Mbak sudah membantu saya untuk mencari solusi dari masalah saya ini. Iya Mbak, dengan senang hati. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi Mbak boleh konsultasi ke saya lagi. Baik Mbak, nanti tinggal saya kontak Mbak aja ya. Iya Mbak bisa hubungi saya di WhatsApp ataupun di DM Instagram saya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Iya Mbak, silakan, hati-hati ya. Iya, Mbak. Mari saya antar. Silakan Mbak. Ya pamit Mbak pulang. Hati-hati di jalan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya. Nah, jika di video saya sebelumnya terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.